Dan gue bikin bukunya itu dalam bentuk novel. Ada tokoh namanya Andrea Della Cocois. Sudah nama Instagram. Oke. Andrea Della Cocois. Oke. Ketemu keluarga Medici gitu-gitu. Jadi dalam novel itu Leonardo sama Angelo itu murid Andrea Della Cocois tuh. Oke. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Terima kasih teman-teman yang kemarin sudah subscribe, share, like, komen juga. Ada di YouTube-nya Metur Indonesia. Dan juga ada di Instagram-nya di metur.idn. Dan juga ada di Spotify, Domi punya podcast. Oke, malam ini gue kedatangan satu kolega yang menarik. Karena ya, mungkin ini kita ngomonginnya bukan soal profesi atau bukan kayak misalnya industri kreatif. Tapi kita lebih ngomongin soal nanti bagaimana soal cara berpikirnya dan juga untuk bisa menilai perspektif si person-person ini ya, tentang dari psikologinya, mungkin nanti cara berpikirnya, apakah sudah benar kita ini atau gue pribadi ini gue melakukan ini tuh apakah sudah benar gitu. Karena kalau istilahnya di beberapa contoh kan kayak misalnya gajah misalnya terus disuruh manjat pohon kan nggak mungkin gitu. Berarti apakah ini detailnya kayak ABCD perlu ada riset. Nah orang ini melakukan mungkin bisa dibilang ini terobosan ya untuk bisa menilai person-personnya ini seperti apa. Mungkin gak usah banyak banget kita introin, kita langsung aja ngobrol sama Koko, Andre. Halo bro. Terima kasih ya. Siap. Atas waktunya. Akhirnya gue bisa ngobrol. Kemarin-kemarin kan komunikasi lewat admin. Waduh. Tapi gak apa-apa. Akhirnya kita bisa ngobrol. Siap. Oke, gue tuh sangat pertama kali ngeliat yang namanya kita tahu ada si weton kaya. Oke. Iya kan. Gue cari-cari, gue cek-cek, dan gue tahu dari sosial media pastinya kan. Ini apa gitu. Karena weton ini kan bisa dibilang mungkin orang Jawa lah paling banyak ya. Gitu. Jadi ini istilah kalau gue lihat kok banyak testingnya juga menarik tentang karir orang gitu ya. Okay. Karena kenapa gue menghadirkan lo di sini? Ini kan relate juga dengan apa podcast gue. Karena memang biasanya orang-orang ini industri kreatif, mereka tuh butuh juga mungkin apakah sudah benar jalan-jalan mereka ini gitu. Tapi sebelum jauh kita ngomongin weton, lo sendiri backgroundnya gimana sih? Oke, perkenalan. Jadi background gue tuh sebenarnya basically pengusaha. Jadi die hard entrepreneur lah. Jadi emang kerjaannya tuh ya suka bikin bisnis. Tapi mulai pertama kali bisnis itu bikin My Fashion Grocer. Itu perusahaan fashion lah ya, garment, ready stock juga. Itu dari 2012. 2012 sampai sekarang masih ada gitu. Dan itu lo kalau misalnya mau lihat ya adalah tinggal googling aja atau tanya AI gitu kan, pasti keluar. Bahkan kita udah punya di App Store, di Play Store itu dari 2020 kita punya aplikasi sendiri. Oke. Kita nggak jualan di marketplace, kita bikin marketplace-nya sendiri. Oke. Malah lebih ini lagi ya, lebih scoopnya lebih detail lagi karena lo bikin si marketplace sendiri gitu ya. Yes, jadi karena gini. Jadi gue selalu terbiasa untuk berpikir first principle atau cari fundamentalnya. Nah, that's why kenapa pembahasan kita nanti ke bahas weton kaya. Iya. Kan? Karena kan biasanya pengusaha nih suka baca buku marketing dan lulusan juga marketing nih, lulusan marketing. Baca buku marketing semua banyak banget, dah puluhan buku marketing. Ujung-ujungnya apa nih, kayak cari dasarnya lagi. Ketemunya psikologi gitu loh. Oke. Tentang manusianya ya kan. Habis itu belajar psikologi, makin suka akhirnya sampai belajar hipnoterapi. Oke. Jadi kayak gue ini certified hypnotherapist klinis. Oke. Jadi gue bisa, lu misalnya ada apa nih, misalnya lu mau ada luka batin lah atau apa gitu kan, kepahitan sama orang, ya gue bisa hipnoterapi lu, beresin emosi negatif itu, dalemin, baca, oh dasarnya lagi apa, oh neuroscience gitu, ya kayak gitulah. Jadi selalu first principle. Nah sama korelasinya dengan My Fashion Grocer, kenapa gue bikin aplikasi sendiri? Karena kalau gue numpang di orange atau hijau, ya gue akan numpang gitu loh. Okay. Kayak sekarang potongannya makin gede atau apa segala macam, itu gue udah prediksi dari dulu gitu loh. Gak mungkin kan mereka bakar duit doang, pasti kan diteken.
Ya mending gue bikin sendiri gitu. Jadi benar-benar lo akhirnya riset, lo utak-atik, ketemulah lo bikin si marketplace sendiri ini. Ya, aplikasi lah. Aplikasi ya. Wah gila. Karena lo tidak mau berhubungan sama mereka-mereka, udah kita bikin sendiri gitu ya. Oke, emang jiwa bisnisnya lebih dalam gitu ya, biar untungnya lebih gede. Gimana caranya nih kan gitu ya? Sebetulnya kalau korelasinya untuk making money ya, sebetulnya kita sebenarnya kalau pengusaha atau investor itu lebih simple kalau ya take and give gitu, give and take misalnya. Nggak harus yang kita harus supaya amplify profitnya gede kita harus bikin sendiri. Itu oke, itu namanya konglomerasi ya, gitu. Tapi kenapa gua suka bikin ini karena biasanya lebih kreatif sih. Lebih karena suka bikin aja sebetulnya. Karena tuh terbiasa bikin aja. Terbiasa gitu. Oke. Tapi dari kecenderungan dari keluarga lo adalah keluarga apa bisnis atau bagaimana? Akhirnya ke trigger sih akhirnya jadi lo mencoba ngulik-ngulik yang banyak hal ini. Ya, jadi emang pengaruh kita ya kalau kita saat ini kita ngebahas tentang psikologi atau pembentukan karakter manusia, lingkungan itu penting sekali gitu loh. Jadi kayak lingkungan pertama, lingkungan keluarga itu mempengaruhi. Dan base-nya emang dulu bokap nyokap gue itu pengusaha. Jadi impressionnya cukup kuat lah ya gitu pengaruhnya. Jadi lumayan kena ke pikiran lo dan akhirnya lo ikut mendalami ya. Betul gitu. Meskipun base-nya juga bokap nyokap gue itu juga pengusaha. Jadi pengusaha ketika gue udah SMP kali ya. Sebenarnya kalau lebih bagus itu kalau dari lahir. Oke. Karena ada namanya usia golden age, 7 tahun ke bawah. Dari kandungan sampai 7 tahun di dunia, which is let's say 7 tahun 9 bulan gitu kan. Itu sangat mempengaruhi pembentukan manusia. Gitu ya? Yep. Jadi itu kalau misalnya kita pelajari tentang hipnoterapi, gelombang otak, 7 tahun ke bawah itu gelombang otak yang dominan di usia tersebut ada gelombang theta. Ya kan? Apa tuh theta itu? Jadi kan gelombang otak itu dibagi menjadi ada 4 base-nya. Kadang ada orang bilang 5 gitu loh. Jadi pertama itu beta, terus alpha, theta, delta. Delta itu ketika kita tidur. Oke. Gitu. Tapi kalau kita lagi pusing apa segala macam nih beta nih gitu loh. Kalau kita lagi santai ngobrol sambil ngopi, ngerokok, itu alpha. Nah, kalau misalnya kita lagi hampir tidur, kantuk gitu-gitu, nah itu theta. Oke. Nah, powerfulnya itu di theta karena itu kayak antara jembatan antara short term memory dengan long term memory. Itu masuk gitu. Jadi kayak critical factornya yang membatasi gitu ya, itu lemah. Jadi bisa langsung masuk ketika ke theta state gitu ngomong. Kalau di hipnoterapi. Oke. Lu dalam juga ternyata ya. Iya. Ketertarikan lu kenapa akhirnya mendalami hipnoterapi dan psikologi ini gimana? Ya itu tadi karena marketing kan. Suka akhirnya ketemu psikologi dan suka aja. Ngebahas cara berpikir orang tuh seperti apa. Menilai orang bertindak seperti ini why gitu-gitu loh. Suka. Dan akhirnya dari suka dan lo juga emang pebisnis, lo mencari-cari tahu, lahirlah si Weton Kaya ini. Betul. Itu gimana sejarahnya akhirnya ada dan lo kenapa membuat ini gitu? Karena ini adalah penting ya, Weton Kaya itu banyak yang berpikir adalah itu klinik, ada yang nah itu detailnya gimana itu sebenarnya itu? Jadi gini, itu sebetulnya idenya dari 2023 ketika gue lagi di Bangkok, Thailand. Jadi waktu itu sama keluarga, istri lagi belanja, gue di hotel, panas banget waktu itu. Bosan kan ngapain ya, gitu. Depan laptop, bikin-bikin lah alat tes gitu, macam. Oh iya, gue bikin. Jadi gue tiru alat tes dari luar negeri namanya Well Dynamic. Itu kalau misalnya teman-teman mau lihat, googling aja. Well Dynamic itu harganya kalau nggak salah $99 sekali tes. Itu kan mahal ya. Gue beli, gue tes. Udah lama itu. Tapi gue ngeliat banyak kelemahan lah, nggak scientific untuk uji reliabilitas tesnya tersebut gitu loh. Jadi gue bikin yang lebih scientific, tapi gue rubah base-nya, tapi kerangkanya mirip lah. Jadi gue bikin yang lebih perfect, tapi harga lebih murah. Namanya Weton Kaya. Nah, Weton Kaya itu kan gue mikirnya karena base-nya kan gue orang Jawa ya. Yang gue tahu di generasi gue kan bukan tinggal di daerah Jawa, tapi
gede di Jakarta. Tapi weton itu kayak lebih jalur. Sebenarnya kan kalau secara epistemologi ya, secara etimologi kan weton itu kan tanggal dari perhitungan tanggal lahir. Etimologi. Yeah. Tapi secara epistemologi saat ini gitu ya, kalau misalnya bias yang ada yang gua tahu dan lingkungan gua itu seperti jalur gitu loh. Oke. Jalur lu ke sini bukan ke sono gitu loh. Nah, gue pikir makanya jalur kaya. Weton kaya itu jalur kaya. Sebenarnya itu istilah untuk mengarahkan ke kaya ini caranya ini gitu ya. Oke. Jadi berjalannya waktu berkembang gitu. Jadinya weton kaya itu jadi brand. Oke. Di dalamnya ada banyak alat tes psikologi sebetulnya yang gue rancang. Karena kan gue cukup cukup paham lah ya, cukup banyak belajar tentang psikologi, hipnoterapi, neuroscience, dan korelasi kuat ke dalam bisnis or di field yang making money juga cukup kuat. Jadi gue gabungin aja kayak gitu. Jadi weton kaya itu adalah sebenarnya brand yang alat tes psikologi yang kita lebih harapan gue tuh lebih real lah, lebih praktikal untuk zaman sekarang gitu loh. Tapi emang base-nya itu untuk ya pengusaha lebih kuat sih sebetulnya. Atau lo yang freelancer atau investor, bukan yang karyawan gitu sebetulnya. Oke, memang ditargetkan untuk ke arah sana ya, bukan yang karyawan yang kayak PNS gitu enggak ya? Bukan, karena ada satu alat tes namanya 8 karakter kaya. Itu gue bagi jadi tiga section. Section pertama itu tentang karakternya. Gue bikin ada 8 karakter. Ada pencipta, pemasar, pemersatu, pendorong gitu-gitu kok. Pedagang, penumbuh, penguasa, pembentuk. Ada 8. Itu karakter. Oke. Dan gue bagi juga pakai base-nya itu Robert Kiyosaki punya cash flow quadrant dibagi 4 kan. Employee, self-employee ya. Pegawai, pekerja lepas, pebisnis sama pemodal, investor. Nah lu kalau mau kaya, ya sebagai investor pasti makin cepat. Mereka ada di alat tes tersebut gue kasih analogi, gambar. Buat kata kalau karyawan tuh lu jalan kaki gitu loh. Kalau lu self-employee itu lu naik sepeda. Pebisnis itu lu naik mobil. Oke. Kalau pemodal atau investor lu naik roket. Ya logikanya aja lebih cepat mana? Betul. Gitu kan. Bisa gak lo sebagai karyawan kaya? Bisa gitu loh. Tapi gak mungkin lu kaya dari gaji. Nah definisi kaya kan juga beda-beda ya. Gitu loh. Banyak tuh gue sempat bikin konten. Banyak komen yang hate. Itu tapi kan kayak misalnya siapa namanya? Steve Ballmer. Yeah. Steve Ballmer itu kaya karena karyawan Microsoft. Ya gue bilang di konten. Dia kaya karena gaji atau karena saham, dia punya saham. Kalau saham kan sebagai investor. Ya kan? Atau siapa? Direktur BBCA gitu kan. Dia biasanya emang dari dulu karyawan gitu. Tapi kan dia punya share berapa persen. Ya kan? Dari market cap 1.000 triliun BCA. Itu yang bikin kaya, bukan gajinya. Iya. Dan itu fact, itu factnya seperti itu. That's why kenapa kalau zaman sekarang kalau misalnya lu mau kaya, ya lu jangan jadi PNS. Serius. Bener ya. Lu jadi PNS nggak mungkin kaya. Kan PNS emang base-nya atau lu jadi aparatur negara, lu mengabdi ke negara. Yeah. Kalau lu mau jadi PNS biar kaya, berarti ada something wrong. Berarti lu akan cari cara menyalahgunakan kuasa lu untuk mencari kekayaan. Mencari kekayaan ada jalurnya loh. Yeah. Berbisnis, berinvestasi, itu jalurnya gitu loh. Betul. Iya kan? Iya. Hakanya hadirlah weton kaya ini untuk bisa memberikan jalan yang lebih cerah ya untuk orang-orang yang bingung ini ya gitu ya. At least ngebantu lah. Kalau gue bilang gue bukain jalan gitu ya, itu over promise juga gitu loh. Artinya bukan membuka jalan ini kan sebenarnya pandangan, perspektif ke dirinya. Artinya nih diri gue nih kayak apa sih gitu. Betul, ya kan. Jadi gue kasih pandangan lah. Itu kan salah satu section. Terus kayak tadi yang gue bilang 8 karakter. Betul. Ya kan kayak contoh sesimpel orang ekstrovert introvert. Ya kan dulu gue biasa orang introvert.
Gue pas kuliah itu gue jadi agen asuransi. Wah, dididik satu arah gitu. Lu harus ketemu orang segala macam bla 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 biar sukses gitu kan. Bokap gue juga, lu harus jadi sales, ketemu orang gini gini gini. Lah gue orang introvert, begitu kayak neraka bos. Iya, betul. Gue jalanin hari tuh udah deg-degan setiap hari, nggak enjoy. Akhirnya gue juga gagal di sana. Ya, itu salah satu contoh sesimpel extrovert introvert aja. Gitu loh. Maksud gue, tapi bisa sukses gak orang introvert di agen asuransi? Bisa. Tapi kan ada pressure yang cukup besar ketika lu menjalaninya. Ya kan? Nah itu apakah nyaman? Apakah worth it dengan hasilnya? Nah maksud gue, bikin brand Weton Kaya itu sebenarnya untuk itu. Karena gue lihat di Indonesia itu mayoritas ngetes psikologi, assessment gitu-gitu karena untuk formalitas toh. Buat biasanya orang mau sekantor, mau masuk jadi institusi pemerintah, ya kan? BUMN, apa, perusahaan swasta dites gitu kan. Atau misalnya dari sekolah, ya kan? Nah, tapi sebenarnya nggak ngerti esensinya. Esensinya ya kayak balik yang kayak Einstein bilang gitu. Maksudnya lu tuh gajah gitu, tapi lu berlomba manjat pohon. Atau misalnya lu tuh ikan, tapi lu belajar manjat pohon, kan bodoh. Nah, gue pengen kayak gitu loh. Maksudnya orang at least tahu gitu karakter lu tuh seperti ini loh. Jadi lebih baik lu cari opportunity yang sesuai dengan karakter lu. Jangan nyebrang. Kan kebanyakan satu Indonesia bahkan satu dunia lah kan ngajarin satu arah. Misalnya influencer, siapa yang jual kelas gitu kan. Oke, cara untuk sukses seperti ini, ikutin yang gue lakukan. Lah karakternya aja beda kok. Betul. Ya kan? Betul. Jangankan manusia deh, AI deh. Yeah. Sama-sama pakai ChatGPT Plus let's say, atau sama-sama ChatGPT Pro, ya kan? Lu pakai, gue pakai, nanya topik yang sama, gaya bahasanya beda, kita approach-nya, susunan pertanyaannya beda, analisisnya pasti hasilnya pasti beda keluarnya. Betul. Ya kan? Yeah. Itu LLM loh, large language model loh. Ya kan, komputer yang meniru manusia aja nggak sama keluarnya. Kecuali biner. Ya kan, 0101 1 tambah 1 2 ya itu fix gitu. Tapi manusia itu kan kompleks. Iya. Benar tuh. Makanya si Weton Kaya ini untuk mendampingi itu ya. Iya, jadi ya so far sih yang puluhan ribu orang yang udah ngetes sih nggak ada yang komplain ya. Ya, oke. Testingnya bagus semua ya. Bagus. Yang tidak bagus itu apa sih, melihat atau memandang si Weton Kaya ini gimana? Apa yang belum beli? Oh, justru malah yang belum beli karena namanya itu. Oh. Jadi skeptis. Oke. Oh, ini nggak jelas nih, penipuan apa gitu loh. Oke. Nah, ini pelajaran buat kita semua, jangan terlalu kontroversi. Tapi emang nama lo propaganda banget Weton Kaya itu kan? Iya. Sebenarnya nggak ada tendensi ke arah sana sebetulnya. Tapi orang-orang kita yang terlalu berpikir unik sih, jauh gitu kan. Wah, Weton Kaya nih gitu kan, cara instan biar kaya apa gimana nih? Penipuan ini mau kayak garam rukiah gitu kan misalnya. Oke. Memang kalau kita melihat si Weton Kaya ini cara mainnya tuh bagaimana sih? Misalnya ada let's say kita gue deh misalnya orang gitu. Gue akan masuk ke websitenya dengan membayar yang gue lihat kan 99.000 itu. Ya. Artinya gue bayar, gue dapat si berkasnya yang gue isi itu. Betul. Terus itu bagaimana tuh cara atau apa step by stepnya gimana sih? Jadi gini, pertama lu register dulu. Oke. Bikin akun, kan, email, nomor HP, daftar, password. Basic lah informasi. Nanti lu pilih produknya apa. Di wetonkaya.com itu kita ada beberapa produk tes. Nah yang paling rame itu tes 8 karakter kaya yang tadi gue sebutin gitu ya. Itu paling rame. Nah nanti ketika itu lu bayar pakai QRIS gitu kan, 99.000. Betul. Udah nanti lu bisa isi, submit. Udah nanti keluar hasilnya, lu seperti apa berdasarkan apa yang lu isi. Dan itu di web ya. Ketika lu mau ambil lagi hasilnya ya lu tinggal login aja. Oke. Sesimpel itu. Kalau lu lupa password, forgot password, masukin nomor HP, dapat OTP. Oke. Gitu. Semudah itu sebetulnya. Jadi cukup sekali atau bagaimana menurut lo untuk orang bisa join si Weton Kaya ini? Menurut gue cukup sekali udah cukup sih. At least lu tahu, asal lu jawabnya jujur ya. Oke. Emang ada konteks yang nggak jujur tuh bagaimana sih sebenarnya? Banyak, kayak misalnya lu pretend to be. Oh. Ini yang lu isi itu adalah future yang lu pengen.
Harusnya jangan ya. Jangan, lu harus Apa adanya. Apa adanya gitu loh. Oke. Lu orangnya nggak rapi. Setuju sangat tidak setuju. Wah, gue gak setuju nih. Gue orangnya rapi kok kan gitu kan. Padahal lu berantakan gitu loh. Nah, itu nanti bias hasilnya nggak sesuai. Oke. Ini kan bukan masalah tes untuk kelulusan kan. Iya, ini buat diri sendiri padahal. Benar. Harusnya- Semakin kita mendapatkan flaw kita, cacatnya kita semakin tahu dong mana yang bocor harus ditambel. Ya sama lah kayak tukang tambel ban. Sebelum dia nambel kan dia isi angin dulu, dikasih sabun. Betul. Jadi tahu Tahu letaknya nih. letaknya di mana gitu loh. Oke. Berapa pertanyaan total semua tuh? Kalau yang 8 karakter itu kalau nggak salah ya 100, gue udah lupa. 100. Oke. Dan itu semua harus jujur apa adanya ya. Adanya dan cari waktu yang benar-benar lu kondisi yang lagi fit lah. Fit dari segi badan, pemikiran atau apa? Badan dan mental. Oh gitu. Yep, dan pemikiran gitu. Mempengaruhi hasil ya? Pasti. Pasti. Oh, jangan di saat kita lagi kerja itu Ya, jangan. Cari waktu khusus. Yang emang satu hari lagi santai dan lo bisa fokus itu ya. Betul. Oh. Dan itu isinya juga harus cepat. Jangan terlalu banyak dipikir. Oh gitu. Oh, iya. Kayak Karena ketika lu terlalu lama mikir, itu udah kognitif lu tuh, prefrontal cortex yang aktif tuh. Lu mengadi-ngadi gitu. Oh, oke. Tapi kalau refleks itu adalah yang tertanam, long term memorinya. Itu yang kita cari sebetulnya. Oke. Ya kan? Oke. Karena kita kan short term memory di prefrontal cortex ini kan kita menggunakan ketika kita berpikir seperti ini gitu loh. Iya. Tapi dalam sepanjang hidup kita berapa persen lebih dominan dikendalikan oleh pikiran bawah sadar atau long term memory yang Iya. sudah terset gitu ya sistemnya. Mm-mm. Ya kan kayak misalnya ketika lu belajar sesuatu hal yang baru, let's say belajar mobil, pertama kan lu pusing, Mm-mm. fokus Mm-mm. gitu. Tapi ketika udah jadi, udah bisa, nyantai kan? Mm-mm. Makanya terjadi kecelakaan sambil main HP lah apa gitu. Betul. Oke. Benar. Ya kan bahkan pernah nggak ngalamin kayak misalnya lu naik motor atau mobil, biasa orang-orang yang capek micro sleep, Oh iya. Gue beberapa pernah gue. iya kan? Tek gitu sekian detik doang padahal. Iya kan? Itu Tapi bahaya. masih jalan. Kan? Iya. Nah, itu pikiran bawah sadar lu yang ambil cover. Bukan pikiran sadar lu udah shutdown tuh sepersekian detik lagi off karena terlalu capek maybe. Tapi pikiran bawah sadar lu yang cover ambil. Gila ngeri ya. Manusia tuh hebat. Iya, Manusia iya, tuh iya. unik. Makanya gue sering banyak belajar hal kayak gitu. Masih ngedalamin tentang psikologi, hipnoterapi dan lain-lain. Iya. Iya kelihatan lah dari lo kayak dari awal tadi nggak mau join di marketplace, lo bikin sendiri. Artinya kan lo ngulik banget gitu kan modelnya kan. Betul. Iya. Karena kita sebagai manusia kita harus bisa beradaptasi kuncinya. Iya. Gitu. Jadi kita jangan terlalu inilah saklek gitu loh menurut gue ya. Soalnya kan banyak juga di luar sana nih influencer triliuner pada ngomong kontennya adalah lo harus fokus. Nah itu bagaimana sih? Karena ada yang bilang memang ya lu kalau mau konsisten udah situ aja terus gitu. Tapi bukankah lu harus juga banyak menambahkan ilmu-ilmu lain untuk kita bisa makin bisa memahami kehidupan ini gitu. Kalau cuma satu kan ya kurang kan? Nah makanya itu kita harus kulik lagi lebih kritis ya. Yang dia maksud tuh seperti apa. Karena kayak misalnya lu fokus bisnis wartel. Sampai gila juga lu. makin gila. Iya. Zaman sekarang lu bisnis wartel. Bener. Ya kan? Bener. Atau lu bisnis warnet gitu ya. Mungkin masih hidup lah kalau misalnya lu punya community untuk para e-sport maybe. Tapi kan secara market size zaman udah berubah, ngapain lu ke warnet untuk akses internet? Betul. Semua dari HP. Iya. Maksudnya kalau itu terlalu dipropagandakan juga nggak bagus sih. Karena kan dia sosok besar, triliuner kekayaannya, triliun gitu loh. Takutnya salah menurut gua. Tetap ekonomi kan berkembang. Iya kan? Ya zaman dulu baju tuh kan mahal. Iya. Sekarang murah, Iya. ya kan? Mungkin dulu bisnis sebagai lu berkarir sebagai desainer apa segala macam mungkin masih prospek marketnya masih gede. Tapi sekarang mungkin makin kecil karena orang sukanya yang langsung ready to wear. Ya kan hal-hal kayak gitu kan zaman berubah. Lu mau fokus tapi fokus itu salah lu, bahaya lo. Iya. Justru kalau untuk sukses benar, fokus tuh benar, tapi at least lu harus ngerti fokusnya ini lagi berkembang di industri yang lagi berkembang.
Gitu loh. Lu fokus di industri yang lagi downtrend juga gak akan bisa sukses. Gitu. Jadi perspektif dari Ko Andre ini adalah fokus yang seperti apa dulu nih. Betul. Yang mau kita mau itu ya. yang harus kita pertanyakan. Benar, kalau misalnya untuk sukses making money, yes, kita fokus karena kita punya 24 jam sama. Kalau kita fokus di satu titik, ya kan, kayak misalnya rumus tekanan gitu loh. Semakin kecil penampangnya, ya kan, dan energy force-nya kita besarin, akan tembus. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita penampangnya luas, ya kan gitu. Kurang. Itu benar fokus, tapi jangan sampai terlalu berlebihan, harus diarahin juga. Kalau lu fokusnya ke batu yang keras banget, ya nggak bakal tembus juga gitu kan? Jadi kita juga harus fleksibel, melihat perkembangan juga, apa yang dimaksud dengan fokus nih, apa yang kita arahin gitu ya. Betul, harus pakai akal sehat juga lah, gitu loh. Untuk industri, tapi untuk knowledge, lu nggak bisa cuma satu. Zaman sekarang tuh lu harus, menurut gue ya, menurut gue lu harus jadi expert generalis. Jadi polymath. Kalau di zaman dulu, zaman Renaissance, keemasan di Florence tuh kan 1400 sampai 1500 didanai sama Medici family. Di situ kan Leonardo da Vinci, Michelangelo, semua di zaman itu. Apakah mereka belajar cuma satu bidang? Enggak. Da Vinci itu painter. Dia juga belajar anatomi manusia, dia belajar mechanical. Ya kan? Nah itu expert generalis. Bahkan dulu kayak misalnya zaman dulu di Yunani, Plato, nggak ada penjurusan, bos. Kita bertukar pikiran, kita rasa ingin tahu itu loh, sebagai mother of knowledge yang harus kita jaga. Jangan membatasi mother of knowledge kita itu karena kita harus fokus di sini. Yang ada jadi tumpul loh. Gitu loh. Rasa ingin tahu itu adalah kunci dari pengetahuan, dasar dari knowledge. Manusia kita bisa pakai punya AI gini karena rasa ingin tahu dan rasa puasnya itu nggak ada puasnya gitu manusia. Benar-benar. Jadi harus balance di sana sih sebetulnya. Makanya sebenarnya pas gue tahu ada Weton Kaya ini, kecenderungannya karena si audiens gue kan ini sebenarnya podcast banyak ke industri kreatif. Entah itu seniman, terus juga banyak ilustrator, desainer dan lain-lain. Mereka juga kadang mempertanyakan juga gitu, kayak misalnya ini jalan yang udah gue ambil sekarang ini tuh udah bener belum sih gitu. Karena kalau kita let's say ngomongin soal desainer atau ya seniman deh, seniman tuh sebenarnya seniman lukis. Mereka kan modalnya udah ada di awal, beli cat, beli kanvas, produksi karya, jadi satu lukisan, ikutin pameran sana sini tapi belum laku gitu. Nah itu kan jadi kayak apakah dia benar sudah di jalannya begitu. Weton Kaya ini bisa menjawab sebenarnya ya. Sebenarnya menjawab, bukannya menjawab, dia membantu, ngebuka pikiran, pikiran gitu loh. Iya benar. Apakah ketika gue bikin sesuatu, bikin lukisan, orang akan langsung beli? Kalau orang nggak tahu, lu punya barang seperti itu, siapa yang mau beli? Berarti kan itu harus lu punya ilmu marketing. Itu dia, benar. Ya kan? Lu harus bisa persuasi orang. Terus kalau selling harus bisa negosiasi, gitu. Jadi makanya fokus itu banyak orang salah artiin loh. Gue fokus di sini, gue ngelukis aja gitu. Gue nggak mau belajar yang lain. Oh itu mampus loh. Iya. Mati deh, itu bahaya itu. Iya. Bahaya loh. Iya. Oke, lu fokus di industri lukis. Oke, goal lu apa? Balik lagi ke goal. Goal lu apa? Oh, gue mau bikin sampai lukisan gue laku ratusan miliar gitu. Ya udah, berarti kan harus ganti personal branding dulu itu. Industri lukisan oke, untuk orang yang benar-benar ultra wealth, ya kan? Itu kan pasti kan store aset mereka udah ke seni, ke art. Betul. Store-nya. Udah nggak bukan cuma Bitcoin gitu loh. Iya. Sampai ke seni gitu loh. Iya. Nah itu lo kalau mau sukses ke arah sana, lo harus gimana caranya masuk ke ring mereka kan gitu, ke radar mereka. Betul. Lo ngelukis terus pajang di pinggir jalan ya nggak mungkin bisa lah ke sono. Jadi harus tahu di match dulu dong, pakai akal sehat lah. Jangan terlalu saklek. Gitu. Jadi mereka harus juga menyiapkan bagaimana ilmu-ilmu pendampingnya seperti marketingnya, bagaimana dia mengintro atau menginformasikan kekaryaannya ke orang yang lebih luas ya. Betul.
Sesimpel itu. Balik lagi goalnya apa? Kalau lu mau jual lukisannya banyak gitu kan, apa ya lu harus punya apa gitu kan? Berarti kan harganya berapa gitu. Yeah. Sesimpel itu. Dagang itu tuh sebenarnya pada prinsip dasarnya adalah skill dasar manusia bertahan hidup. Dagang sebetulnya. Karena manusia semakin banyak sehingga ada yang namanya spesifikasi industri tertentu kan gitu, spesialisasi gitu loh. Kalau zaman dulu, kalau kita balik mundur ya, peradaban manusia pada dasarnya itu generalis loh, bukan spesialis. Oke. Semua kerjain sendiri, berburu, bercocok tanam. Sebenarnya ya. Yang penting bertahan hidup. Oke. Gitu loh. Nah, era modern seperti ini akhirnya dibentuklah spesialisasi gitu untuk ya bisnis supaya lebih efisien kan pada dasarnya. Itu adalah sistem gitu loh. Tapi kalau kita ngomong nature-nya, manusia itu generalis. That's why kenapa manusia bisa beradaptasi. Iya. Sangat bisa beradaptasi karena base-nya generalis, base-nya ya gitu loh. Spesialis itu adalah penciptaan manusia itu sendiri, sistem yang dibuat manusia. Tapi kalau misalnya kita mau bertahan hidup, ya yang gue lihat teman-teman gue yang sukses itu ya apa aja mereka tahu gitu loh. Untuk knowledge, mereka nggak pernah membatasi knowledge atau pembelajaran yang mereka punya. Tapi emang fokusnya di satu industri. Dan satu industri yang lagi growing ya. Yeah. Temen gue banyak yang konglo-konglo dari Bandung gitu yang punya pabrik tekstil lah, punya garment, ekspor jutaan piece itu. Mereka udah tutup. Gitu loh. Karena industri garment jujur saat ini juga kita lagi thriving gitu loh. Yeah. Karena dari Cina segala macam gitu loh. Gempurannya lebih harga lah ya kan, teknologi gitu lah ya. Jadi kalau buat teman-teman, gue harus fokus, gue bisa nih kalau kata triliuner ini gue fokus di bisnis baju bisa sukses. Ya bisa sukses, bukan sukses, hidup bisa gitu loh. Tapi kan ada namanya opportunity loss. Dengan effort lu segede itu gitu ya kan. Effort lu segede itu masuk di industri yang sulit, di momen yang sulit, hasilnya cuma dikit. Tapi ketika dengan effort yang sama, ya kan, di industri yang lagi, buat kata ombaknya ada, arusnya, lo kan lebih cepet dong. Betul. Logikanya, karena dapat momentum. Sama kayak misalnya di financial market, lo punya duit banyak gitu, mau naikin harga saham atau kripto atau apapun. Kalau lo punya duit sendiri pun juga kalau momentumnya orang lebih banyak sell juga habis gitu, nggak bisa gerakin harga. Momentum lah. Harus bisa mainin momentum. Maksudnya jangan terlalu saklek maksud gue itu. Oh gue seniman, gue mau gini aja gitu loh. Bahaya, ego. Gue paham. Seniman banyak kan ego gitu. Makanya kenapa rata-rata seniman itu miskin. Karena ada beberapa yang mungkin egonya tinggi ya. Yes, gitu. Mayoritas ya gue bilang ya. Mayoritas seniman yang gak bisa beradaptasi, ya miskin lah. Karena egonya itu. Makanya lo harus bisa. Makanya kenapa banyak buku kan. Ada tuh bukunya si Ryan Holiday ya. Ego is your enemy apa. Itu bagus. Karena kan ada apa namanya. Ahli-ahli strategi juga kan kita mengatakan kan. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri kan. Kita bisa memenangkan berapa ribu pertempuran lah ya. Masalah. Oke. Nah itu salah satunya weton gaya itu kan gue bikin at least lu tahu diri lu kayak gimana. Betul, gitu. Memahami dirinya sendiri seperti apa untuk bisa ke next level berikutnya gitu ya. At least tahu lah. Jadi jangan sampai buta gitu loh. Karena kan orang rata-rata FOMO. Ikut-ikutan manusia itu. Betul, ngelihat rumput tetangga lebih oke, ke arah sana kayak kerjaan itu lebih oke gitu kan. Iya, kayak gitu sebenarnya. Habit juga kali ya. Kecenderungan melihat yang lebih terus dia rasa ingin gitu kan. Menurut gue sih bukan habit sih, tapi secara human nature-nya. Emang dari sononya manusia gitu. Emang dari sononya manusia itu adalah makhluk sosial. Ngikutin majority gitu loh. Emang dari sononya gue bilang. Kalau kita breakdown ke secara neuroscience ya di amigdala ini kita fight or flight kan. Kita akan mencari cara yang paling efisien untuk bertahan hidup. Cara yang paling males lah. Okay. Paling efisien, paling males untuk bisa bertahan hidup.
Makanya kayak dorongan instant gratification dan lain-lain. Emang itu dasarnya manusia seperti itu. Gitu loh. Ya. Jadi kalau orang yang tadi kita sebut oke, dia sudah daftar atau dia sudah join di web Weton Kaya ini, itu tuh berarti dia akan mengerti si person dirinya itu ya. Iya, asal dia jujur jawabnya. Asal dia jujur, dia memahami. Terus akhirnya dia sudah tahu nantinya hasil-hasil itu akan membaca bahwa oh ternyata karakter gue kayak gini itu bisa ya. Iya, dikasih tahu. Oh, kasih tahu. Kasih tahu dan bahkan ada videonya gue bikin rekaman, setiap hasilnya beda-beda kan. Itu ada banyak banget hasil. Ya kan? Ada rekamannya. Jadi kalau lu malas baca ya lu tinggal setel videonya gitu loh. Dan itu videonya khusus lu gitu loh. Iya. Hasil dari lo ini gitu. Yes. Gitu loh. Dengan cukup 99.000 saja ya. Iya. Oke, sudah bisa membaca karakter diri person to person ini ya. Betul. Asal lu jujur gitu. Jadi untuk harga 99.000, value yang sebenarnya yang lu dapat itu mahal. Oke. Gitu loh. Ya kan? Orang jual e-book aja yang cuma pakai chat GPT bikin convert PDF jual lebih mahal dari gua. Ya. Dan lo padahal juga ini kan butuh riset dan materi yang dalam lagi sebelum terjadinya si mesin ini ya. Betul. Gue pakai software, tim gue ngoding segala macam gitu. Karena emang biasanya emang gue happy untuk sharing kayak gini. Gue nggak making maksudnya untuk pribadi gue nggak berharap dari situ. Karena emang basic lo adalah lo pebisnis gitu. Bukan core lo nih di nyari uang di. Oke. Kok gue core nyari duit gue mahalin lah. 99 juta gitu ya. Iya. Karena lo suka berbagi, lo belajar ya kan, lo sharing knowledge-nya ya kan. Oke. Terus di next-nya, let's say nih orang udah join. Udah tahu nih karakternya seperti apa. Ada lagi gak sih next level dari program kalian tuh? Ada beberapa produk. Ada produk yang baru gue launching itu adalah tes bakat pengusaha. Itu apa? Emang tapi khusus untuk pengusaha aja? Pengusaha aja atau untuk karyawan yang mau jadi pengusaha. Ada 2 tes ya. Jadi ketika lu masuk, lu pilih. Lu ini calon pengusaha atau pengusaha aktif. Calon kan berarti pengen. How to-nya mau nyampe ke sana gitu ya. Karena kan gue juga banyak kan di sosial media gue, gimana sih jadi pengusaha segala macam gini-gini gitu loh. Nah, ini gue mau menjembatani itu dengan tes bakat pengusaha ini. Gitu. Base yang gue pakai itu MBTI. Ada 16 karakter, terus ada 8 pilar mental, mindset pengusaha lu harus seperti apa sih gitu. Terus ada 8 pilar teknis. Ada teknis sebagai pengusaha lu harus jago gitu. Kalau enggak bisa gitu. Nah, itu diuji, dites gitu loh. Jadi itu yang itu tes bakat pengusaha bukan cuma tes karakter, tapi kita ada simulasi pilihan ganda juga. Ada bikin skenario, lu dihadapin seperti ini, bla 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 bla, lu apa yang lu harus pilih. Dan semua itu jawabannya benar. Tapi ada bobotnya, gitu. Yang paling benar itu yang paling tinggi bobotnya. Itu untuk menguji refleks lu tuh sebagai pengusaha udah siap apa belum. Di situ lumayan menjawab ya. Apa? Ya dari si bahwa ini cocok nih jadi pengusaha atau enggaknya gitu. Harusnya. Ya. Itu gue jual lebih mahal 139. Ya masih under 200.000 lah. Iya kan masih affordable lah itu. Untuk bisa mengetahui karakter kita sebelum kita melangkah lebih jauh kan ada baiknya kita tes dulu biar lebih oke. Karena gue bikinnya agak lama juga tuh, mikirnya lumayan pusing. Ya kan, gue rangkum dari pengalaman gue bangun belasan usaha ini kan gitu loh. Di sini gue rangkum, gue masukin lah ke situ semuanya. Itu jadi next levelnya setelah si Weton Kaya. 8 karakter kaya. 8 karakter kaya itu, Weton Kaya tuh brandnya. Iya itu brandnya ya. Weton Kaya itu adalah brandnya. Di dalamnya itu kayak tes-tes yang psikologi itu yang 8 mempelajari psikologi tentang kekayaan itu ya. Banyak lah. Jadi kayak kita ada tes yang gratis juga. Kayak MBTI kan umum kita kasih gratis. DISC gratis, Enneagram gratis, Love Language gratis. Silakan kalau misal mau tes MBTI, DISC ya register aja, tes, keluar hasil ya, nggak perlu bayar. Tapi kalau yang mau premium ada 8 karakter kaya sama itu tes bakat pengusaha. Nah nanti yang lagi develop ini adalah AI.
Oke. Jadi nanti ketika lu udah ngetes, misalnya lu ngetes 6-6-nya nih semua, Heeh. lu mau summarize, Oke. nah itu bisa pakai AI. Dengan yang sekarang lagi lo develop ini. Lagi pada flop. Oke. Jadi nanti akan ada tambahan lu maunya kayak gimana? Oke. Cita-cita lu 10 tahun ke depan mau ngapain sih? Mau jadi apa? Bisa ke track tuh ya? Bukan, itu lu isi sendiri. Oh, si sendiri. Lu isi sendiri. Nanti AI-nya kan gue udah training. Mm-mm. Jadi goal lu itu 10 tahun ke depan, lu seperti apa? Dikasih caranya yang paling sesuai dengan karakter lu. Oke. Paham Ya? Paham. Kayak gitu. Lebih canggih lagi tuh. Karena lebih mengerucut gitu. Betul. Artinya dari semua jawaban ini disatukan untuk mendapatkan hasil yang lebih dalam gitu. Betul. kasarnya. Oke. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa launch karena agak sulit itu untuk nge-training AI-nya. Oke. Itu bakal ada tambahan lagi kelas itu ya. Iya, pasti. Rencana lo jual berapa itu? Ya masih under 200 lah. Masih pasti. 200 ya masih ya. Karena lo memang pengennya berbagi aja gitu Berbagi ya. karena itu lebih mahal, itu Iya. ada cost-nya. Karena setiap gua generate kayak gitu kan ada token yang gua harus bayar ke Iya. si model AI tersebut. Betul. Karena memang lo masih menggunakan software yang istilah berbayar itulah ya. Oke. Betul. Oke. Kan tadi gue sempat juga cerita sebelum kita mulai tadi tuh ada lo mention soal yang apa? Sameda apa? Oh, Sameda buku. Nah, itu adalah hasil apa tuh dari perjalanan lo kah atau lo meriset sesuatu apa bagaimana itu? Sameda itu apa sih sebenarnya? Sameda itu buku. Nanti gak kasih tampilin nih gambarnya. Boleh, nanti gue minta filenya. Oke. Nah, ini buku yang gua bikin karena banyak teman-teman gua ngeliat, kok lu bisa sih Ndre? Bisnis ini, bisnis garment, terus punya biro arsitek, punya software house, bikin hotel, jadi kontraktor juga, bikin psikologi, macam-macam gitu. Iya. Ada salon juga gitu. Kok bisa gitu loh. Itu gue founder gitu, bukan investor ya. Iya. Which is itu gue yang build semua sendiri. Orang banyak bingung, kok bisa gitu loh. Gimana caranya? Gue bilang, ya ini karakternya beda-beda. Gue bilang, balik lagi ke weton kayak itu. Karena setiap orang beda-beda. Lu jago, lu dagang jago, gitu, tajam gitu loh. Gue nggak bisa, gue orangnya bosenan gitu loh. Gue sukanya create something baru nih gitu loh. Ya kan. Nah, intinya gimana caranya gue bisa seperti itu? Gue rangkum ada 6 cara berpikir. Yaitu Sameda itu. Akhirnya gue tuangin ke dalam buku. Nah, S itu adalah scientist. Oke. Lo harus berpikir seperti ilmuwan. Jadi semuanya itu data. Lo harus cari data, fact gitu loh. Data, ini siapa? Data ini data primer atau sekunder. Ya kan? Ini data apa nih? Oh, Domi ngomong ini. Oke, dari Domi berarti kita ngomong. Bukan jangan lu mentah-mentah gitu loh. Misalnya kucing terbang gitu loh. Nah, jangan, itu harus kita bedakan loh. Iya. Kucing terbang itu dari mana? Oh, Domi mengatakan kucing terbang. Oke, itu second. Ya kan? Bukan primer tuh. Kita harus cari lagi. Nah, itu salah satu contohnya. S, scientist. Terus A, arsitek. Lo harus bisa berpikir seperti arsitek. Arsitek dalam artian planning. Jadi kayak struktural. Berpikirnya itu struktural, rapi. Dan lu bisa ngelihat secara mikro, secara makro. Kan arsitek kan ngerancang sampai di dalam, terus layout apa, fasad dan lain-lain ya. Arsitek gitu. M itu mentor. Nah, ini lebih ke leadership gitu. Jadi kalau misalnya lu kayak kan orang gimana caranya jadi kayak gue gitu kan. Kan gue banyak perusahaan. Ya itu gue mimpinnya sebagai mentor. Oke. Gitu. Bukan teacher tapi mentor. Beda tuh ya? Beda. Oke. Beda gitu loh. Nah, gimana caranya ini mentor? Nah, mentor itu ada 3 tahap sebetulnya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Wah, gila. Lu cocok jadi dosen. Tahu. Depan, tengah, belakang. Yes. Itu mentor. Oke. Ya kan? SAME. Itu engineer. Oke. Engineer itu maksudnya apa? Insinyur. Maksudnya adalah dildan. Dalam artian lu bisa ngakalin. Ngakalin pokoknya kelar gitu loh. Nah, kreativitas ini ada di sini. Oke. Gitu loh, kreativitas. Pokoknya cara yang paling efektif dan efisien. Nah, itu engineer. Oke.
SAMED. D itu ada doer, Oke. pelaku gitu loh. Lu jangan cuma bisa teori doang, lu harus praktikal juga. Dan ini menurut gue yang paling penting sebenarnya, doer itu. Karena ketika lu lu terjun ke lapangan, itu akan lebih cepat. Datanya data primer semua yang lu dapet tuh, ya kan. Yeah. Terus terakhir A lagi, artis, seniman. Sometimes ada beberapa hal yang kita nggak bisa elaborate dengan data, fakta, feel gitu, gut feel. Tapi sometimes kita harus dengerin itu. Gitu. Terus Sameda. Oke. Dan itu kan cara berpikir kan. Betul. Dan itu ada banyak poin-poinnya lah. Dan gue bikin bukunya itu dalam bentuk novel. Oh. Ada tokoh namanya Andrea Della Cocois. Sudah nama Instagram. Oke. Andrea Della Cocois. Oke. Itu setupnya di Florence. Oke. Gitu di Florence. Florence lagi ada masalah, ketemu keluarga Medici gitu-gitu. Jadi dalam novel itu Leonardo sama Angelo itu murid Andrea Della Cocois tuh. Oke. Gitu. Tapi dalam setiap itu gue ajarin framework belajar ini, cara berpikir ini. Oke. Jadi kalau lu baca bukunya, ini aneh nih buku. Ini buku self help tapi kok kayak baca novel, seru juga ada ceritanya. Oke. Gitu loh. Berapa lembar itu? 200 berapa halaman ya? Sekitar 280-an halaman lah. Oke. Kurang lebih. Kurang lebih. Dan sudah ada di ada. Berapa harganya? Kayaknya 99.000. Tetap masih dulu. Emang selalu angka-angka itu ya? Karena gue nggak berharap kaya dari situ. Oh, oke. Itu cuma pelampiasan karya aja. Oke. Gitu. Seniman juga ya? Iya. Oke. Gitu. Gue bikin karya yang tapi gue validate dengan laku apa enggak. Iya. Menurut gue itu yang paling objektif loh. Iya. Laku apa enggak. Jadi market yang menilai. Gitu. Kadang kan seniman, kenapa gue bilang seniman mayoritas miskin ya gitu. Karena mereka terlalu ego. Mereka gak mau nyentuh market gitu loh. Market bilang jelek, enggak ini bagus ya. Kekeh. Terlalu sombong. Iya. Terlalu arogan. Iya. Makanya miskin. Iya. Arogan miskin gitu. Iya. Artinya memang bahwa kalau kita tidak mengetahui lapangannya, marketnya atau pasarnya, ya kecenderungan kita tidak memahami lah, kayak jadi blend kan. Gitu. Harusnya kita juga kalau kayak yang tadi lo mention soal seniman, supaya tidak dia miskin ya dengan cara mengetahui marketnya, pasarnya kan, audiens pinginnya apa gitu ya. Jadi sebenarnya seniman itu kalau kita, nah definisi seniman ini pun juga sebenarnya kita harus sama loh. Apa nih definisi seniman ini? Orang yang suka bikin sesuatu kah? Apakah emang ada titel gelarnya? Ini kita harus clear loh. Jangan sampai kita terhanyut dengan imajinasi kita sendiri. Bahwa ini kita seniman yang agung dan lain-lain seperti Leonardo da Vinci. Siapa yang mengakui? Leonardo da Vinci kan diakui dunia. Clear. Karyanya diakui. Sehingga namanya jelas. Jadi lu jangan bilang self-claim, oh gue hebat dan lain-lain, kalau market dunia belum mengakui. Harus ke arah sana, harus realistis. Karena seniman hebat pun juga perlu pengakuan dulu. Sehingga jadi idola lu. Kalau dia gak dapat pengakuan dunia, seniman idola lu gak akan tahu dia. Dia gak jadi idola lu kan, logikanya gitu. Iya. Benar. Iya kan? Kebanyakan teman gue banyak seniman gitu loh. Tapi mereka tuh kayak ibarat kata apa ya? Sorry to say kayak katak dalam tempurung. Dunianya di situ-situ aja. Makanya harus explore. Zaman sekarang tuh AI itu membantu sekali loh. Kalau misalnya lu self claim lu seniman, harusnya lu udah making money banyak sekali di zaman sekarang. Karena AI itu mempermudah orang yang bisa menghasilkan sesuatu. Gitu loh. Ya kalau misalnya Sameda itu gue simplify, ya jadi 3 doang nih. Misalnya gue simplify lagi itu ada 6. Simplify jadi 3 lagi. Berpikir kritis, berpikir kreatif, sama aplikatif. Lu bisa bertiga berpikir kayak gini aja, lu menggunakan AI. Wah, gampang banget. AI itu kan sebenarnya kayak kalkulator aja. Kayak cerminan kita, tergantung yang make. Gitu loh. Semua tergantung yang make. Kita kan juga masukin prompter beda-beda. Apa yang kita mau, ya kan, ketikannya seperti apa, ya kan. Paham.
Oke. Itu kan bukan cuma masalah prompt doang, tapi ada susunan conversationnya. Iya. Bukan cuma prompt loh. Kadang orang cuma promptnya begini, sekali enter, enggak. Susunan conversation itu akan menciptakan konteks yang berbeda. Betul. Nah itu orang nggak ngeh itu kadang. Iya. Makanya kenapa orang pintar, ya itu akan semakin pintar. Memakai, iya. Betul. Orang bodoh akan semakin bodoh menggunakan AI-nya. Akan jadi disparitas knowledge yang akan sangat tinggi nanti ke depan. Betul. Jadi sebaiknya itu si AI ini adalah jadi sparring partnernya ya untuk seniman atau para industri kreatif gitu-gitu ya seharusnya ya. Harusnya. Bukan menjadi lawan atau kayak kecenderungan kan berpikirnya wah ini pengganti seniman atau pengganti industri kreatif kan enggak gitu harusnya ya. Enggak. Ya. AI pun kan juga harus disuruh orang. Iya. Yang nyuruh itu ya seniman lah. Iya. Gitu. Harus diamplify lah penggunaan AI itu. Bikin karya-karya yang belum ada sebelumnya gitu loh. Segala macam. Iya. Karena ada yang berpikir wah ini dengan adanya AI akan mematikan industri kreatif gitu. Karena apa-apa sekarang AI gitu. Nah, menurut gua justru malah makin bagus ya. Yang mematikan adalah mematikan level-level admin mungkin. Oh, oke. Kalau lu emang jago, lu sebagai seniman harusnya lu terbantu ya. Menurut gua ya. Lu akan terbantu. Gitu loh. Tapi kalau levelnya cuma lu di low order thinking skill gitu ya. Ya akan tergantikan level lu admin gitu loh. Ya kan? Ya let's say sorry to say kayak cuma desain grafis. Ya kan lu kuliah desain grafis nanti ngelamar jadi editor grafis gitu ya. Tapi lu nggak punya pemikiran original tentang kreativitas itu sendiri gitu loh. Kreativitas itu kan sebenarnya solving something. Kita solve something loh. Kreativitas dengan cara yang unik. Menurut gua kreativitas itu. Jadi lu harus solve something dulu. Ada masalah yang lu solve dengan cara yang tidak biasa. Itu orang kan kreatif lu ya. Hebat lu ya. Kadang orang salah kaprah kreatif itu adalah sebuah bentuk. Enggak. Kreatif itu sebuah proses. Gitu. Iya. Menciptakan dari pokok-pokok permasalahan jadi sebuah solusi ya. Oke, nice. Iya, gitulah. Itu emang artinya seniman ya sebenarnya ya. Kreatif. Karena balik lagi ya, kalau kita ngomongin yang kayak ini kan tipikal yang kayak memang arti kayak oke, jadi membaca karakter, jadi mengetahui diri kita butuh apa, dan juga kayak ternyata kita nih ada sesuatu hal yang kurang cocok bisa dirubah dalam segera juga gitu ya, supaya tidak terlalu berlarut-larut di wilayah itu gitu kan. Nah, itu akhirnya juga jadi mungkin kalau ternyata dia merasa kreatif tapi ternyata dia bekerja di bank, artinya ya berarti dia harus lebih memilih untuk lebih kreatif aja gitu ya, daripada dipaksa kan, beban kan. Tergantung definisi kreatif itu kan sebuah proses ya. Gitu loh. Kalau emang misalnya kita ya ada misalnya cara berpikir atau memproses sebuah informasi itu adalah misalnya lu orangnya intuitif atau sensing itu dari Carl Jung gitu kan. Ya majority orang yang lebih imajinasi kreatif itu ya yang lebih ini ya menurut gue yang lebih intuitif gitu loh. Yang intuitif itu lebih kreatif. Nah kalau definisi kerja di bank sebenarnya bisa juga. Kerja di bank kan bukan sebuah yang administratif doang. Betul, bidangnya ya banyak ya. Bidangnya luas gitu. Betul. Kayak misalnya bidang treasury atau segala macam. Bisa ke arah sana juga. Jadi artinya mungkin bisa mengarahkan dengan hasil yang dia udah tahu gitu ya. At least kasih ngebuka mata lah. Tujuannya tahun kaya itu kayak start permulaan gitu. Don't expect too much karena cuma 99.000 tapi hasilnya itu 1 juta gitu loh harganya. Tapi expect lu bakal kaya ya enggak, tergantung lu lah. Tergantung balik lagi gitu loh. Tapi at least semua yang knowledge yang gue tahu. Tadi gue bilang tes 8 karakter kaya itu ada 3 dimensi kan. Tadi kan kita baru bahas tentang 2 karakter sama yang cash flow quadrant. Sama satu lagi adalah mental model. Belief system. Belief system lu. Belief system lu tuh
memandang dunia tuh seperti apa? Berkelimpahan kah atau scarcity gitu loh. Beda-beda lagi tuh ya. Beda, karena itu nanti efeknya adalah bagaimana lu memancarkan energi, gitu kan, happiness dan lain-lain atau sadness atau anger, ya kan ada penelitian juga energi emosi itu ada skornya juga, gitu. Nah kalau misalnya lu percaya yang namanya law of attraction, ya kan, nah ini mau pengaruhinya ke sana. Oh, arahnya. I see, ya. Jadi itu lebih pemahaman kayak ternyata yang tadi lo bilang kayak law of attraction juga termasuk di dalamnya. Masuk, gue tes. Oh, real itu ya. Gue tes tapi ya cuma jawaban. Jawaban. Yang jawab lu. Betul. Ya, makanya lu jujur. Jadi weton kaya ini sebetulnya adalah tes cuma kalau lu mau ngerti benar-benar potensi manusia, ada satu approach, satu pendekatan yang paling menurut gue paling oke adalah Johari window. Oke. Nah, lu masukin nih nanti editor cari googling. Johari window itu ada 4. Ada yang namanya public area. Public area adalah orang tahu, lu tahu gitu. Orang lain tahu, lu tahu. Lu orangnya suka marah misalnya. Lu tahu suka marah, orang lain tahu suka marah gitu kan. Itu public gitu loh. Itu semua 1/4 gitu. Ada lagi adalah apa ya sebutannya, intinya yang lu tahu doang gitu loh, secret, rahasia, si diri kita sendiri, hanya kita. betul. Oke. Nah alat tes kayak macam yang ada di dalam weton kaya itu untuk secret sebetulnya. Oke. Yang menurut kita tahu. Oke. Ya kan. Tapi ada yang namanya definisi blind spot. Oke. Blind spot itu adalah yang kita nggak tahu. Orang lain tapi tahu. Orang lain tahu. Gitu. Oke, paham. Nah ada satu lagi adalah unknown. Itu adalah area yang tersembunyi. Itu kita ngomong potensi lah. Oh, bakat. Beda. Maybe atau apa nggak tahu gitu. Ya, itu karena tersembunyi ya. Tersembunyi. Yang selama ini kita tidak tahu Orang gitu. lain juga nggak tahu. Iya. Cuma Tuhan yang tahu. Gitu. Oke. Bisa nggak kita approach dengan teknologi untuk Johari window itu kita dapetin 360? Tesis gue bisa. Bisa gitu loh. Dengan alat tes, teknologi, codingan dan lain-lain, dengan AI bantuan bisa mencari unknown tersebut. Tapi gue lagi belum mau ngerjain ke arah sana. Oke. Karena belum ada waktu ke arah sana. Oke, jadi semakin canggih juga nantinya ya. Sebetulnya kita bisa mengulik dalam lagi apa sisi dari si bakat kita atau potensi kita gitu ya. Semakin blind spotnya itu semakin banyak orang ngasih feedback ke kita gitu kan, dengan bias-biasnya gitu kan. Itu akan menjadi big data. Iya, betul. Gitu. Analisa dengan big data itu lebih kuantitatif jadinya. Akan mendekati lebih ke matematika. Lebih objektif nanti. Akan menghilangkan bias. Gitu. Wah gila, menarik banget ternyata yang weton kaya bisa kemana-mana ternyata ya. Sebenarnya ya brandnya ya karena mungkin lebih karena manusia lah ya. Iya. Lebih kita mengulik tentang manusia itu seperti apa. Jadi ya bakal kemana-mana sih. Ya karena di awal kan tadi memang lo adalah bagian marketing itu dan mencoba mendalami pribadi orang-orang itu ya. Makanya lo mempelajari ini gitu kan dengan cara membuat si project weton kaya ini gitu ya. Iya. Gue sih nganggapnya project sebenarnya ngeliat lo, karena ini jadi kemana-mana dan ini kayak seniman juga gitu yang bisa berkreasi dan based on riset juga gitu kan, teliti soalnya lo membuat ini dari pengalaman, dari lo pembelajaran gitu kan, dan hasilnya adalah si mesin weton kaya ini gitu. Yang dimana itu adalah tes IQ sebenarnya ya, kalau simpelnya ya. Tes lah sebenarnya ya, nggak bukan IQ tapi tes dalam arti keseluruhan ya. Di bukunya pun juga relate sebenarnya ya, Sameda itu ya. Enggak sih, kalau Sameda itu benar-benar itu dari sudut pandang gua. Oh lebih ke lo aja. Lebih ke gua. Kalau bukan membaca dari tes-tes itu enggak. Oke. Kalau tes itu kan benar-benar ya lu seperti apa gitu. Ya, kitanya ya yang join di situ gitu. Yang ngisi seperti apa. Jadi sebenarnya memang jadi petunjuk ya, membantu ya. Rugi kalau orang belum pernah mencoba ya sebenarnya ya.
Ya tergantung lah. Kan ada juga yang mungkin 99.000 buat mereka mahal. Oh. Ada juga. Iya iya. Kan lo bisa menjadi ngerti dari diri kita kan dengan uang itu gitu ya. Ya betul. Banyak sebenarnya kan yang gratis juga banyak. Kita juga ada nyediain yang gratis. Di dalam si website itu ya. Oke. Silakan pakai. Tapi kalau mau lebih dalam, cobain tuh 8 karakter kaya itu. Itu lebih dalam lagi ya. Lebih dalam. Nice. Apalagi sih sebenarnya lo mengarahkan nantinya ke depan project-project yang berhubungan dengan intelligent person ini? Tergantung ya. Sebenarnya cita-cita gue ke depan itu pengen bikin sebuah sistem atau apps AI gitu ya untuk belajar, untuk orang belajar. Jadi gue tuh bukan yang lebih, kan ada orang yang dia suka ngajar, berbagi ya kan, ya. Kalau gue tuh bukan suka ngajar, gue suka bikin orang mikir. Oke. Beda, ya. Gitu loh. Jadi kayak gue nge-trigger gitu. Jadi kayak kalau gue ngomong gitu bukan berarti ini ada jawaban yang benar. Ya. Tapi ada jawaban yang lu harus pertanyakan. Ya. Gitu loh. Nah, gue pengen bikin satu aplikasi nanti. Itu AI based. Jadi benar-benar lebih sifatnya itu bukan passive learning tapi active learning. Dan itu akan di-adjust dengan lu punya knowledge saat itu dan goal lu mau kayak gimana. Oke. Jadi nanti AI-nya akan membuatkan materi yang sesuai dengan lu saat ini dan bisa mencapai tujuan lu itu. Itu cita-cita gue. Dan masih lo coba-coba nih ya, develop lagi itu ya. Masih gue bikin frameworknya, frameworknya untuk kerjain belum. Karena gue maybe udah agak capek kalau misalnya gue kerjain semua sendiri. Iya. Lo butuh tim lah ya. Paling tinggal bayar aja, hire berapa duit gitu, berapa miliar. Oke, jalanin. Gitu sih. Gitu loh. Karena kan kayak misalnya kita kalau udah level kayak gitu perlu server sendiri kan. Iya. Kayak Nvidia H20 itu kan cukup mahal, berapa miliar gitu loh untuk running model AI-nya. Oke. Dan lo juga sangat peka dengan kemajuan teknologi sih ya. Teknologi dan pikiran manusia ya. Itu gue suka ngulik ke arah situ. Gitu. Tapi untuk making money di sana menurut gue belum, orang nggak ngerti sepenting itu gitu loh. Orang lebih rela bayar sinyal koin kripto. Oke, join meme coin gitu-gitu ya. Paham. Ya kan? Oke. Tapi sebenarnya lu menciptakan ini dan lu melakukan ini, si weton kaya ini, 8 jalan menuju kesuksesan kekayaan ini, sebenarnya kenapa tidak berpikir bahwa ini bisa menghasilkan dan lu bisa memfokus di situ aja gitu? Enggak, kenapa? Karena ya itu yang gue bilang, maksudnya orang nggak mengapresiasi, orang nggak ngerti bahwa ini fundamental. Oke. Gitu loh. Orang kan sebetulnya secara manusia itu kan lebih gampang mereka nyontek, meniru, bukan discover. Oke. Jadi kalau misalnya dari teorinya diffusion of innovation aja, Everett Roger, orang inovator itu cuma 2% dari populasi. Ya kan kalau misalnya kita mengetahui diri kita segala macam, itu level inventing, menemukan gitu. Jadi menurut gue untuk bisnis bisa bikin kaya raya sih enggak ya menurut gue ya. Lebih ke sosial maybe gitu loh. Sosial ya. Gitu. Jadi ini bukan salah satu lo untuk hasrat lo mencari uang di sini ya. Ini justru adalah tempat lo untuk berbagi. Dan ini adalah sebenarnya amal juga ya, bagian dari ini. Gue ada ilmu diterapkan di satu sistem ini, kalian bisa pakai dan kalian bisa menemukan jati diri kalian lah kasarnya gitu ya. Betul. Oke, mulia juga lah ya. Karena suka sharing. Iya benar. Nggak, karena gini, karena ketika gue sharing seperti ini banyak orang terbantu, udah puluhan ribu gitu ya. Positif soalnya efeknya dari testing. Ya gue percaya nanti akan nuai di tempat lain lah. Iya. Nggak harus nuai dari sini. Betul. Gitu loh. Jadi kata gue nanam di sini gitu kan, nanti ya maybe di mana di financial market gue lebih banyak hoki maybe kan. Iya.
Pokoknya berbuat baik aja. Kita nggak tahu ke depan bagaimana kan. Ya. Gitu. Selagi lo bisa, ya lo berbuat dan berbagi lah dengan apa yang lo udah punya gitu, yang lo tahu gitu kan. Betul. Beton kayak gitu. Namanya aja yang Namanya kontroversial. ya. Kontroversial banget soalnya. Gue pertama kali pas tahu tuh ya, gue tuh tahu di periode bulan apa ya. Gue udah lumayan lama sih, bulan mungkin Maret atau April lah. Cuman gue berpikir, wah ini kayak gue undang oke juga gitu kan. Karena ya provokasi isinya. Tapi kan yang gue tahu, gue dalamin, gue join gitu lebih kayak memahami kan soal tadi tes-tes yang akhirnya bisa menjawab. Karena emang basicnya dari diri gue dan mungkin di pertemanan gue juga, dari audiens ini juga sebenarnya banyak juga mempertanyakan tentang apa benar kita ini ya udah seperti ini gitu. Gitu. Dan itu kan sebenarnya berhubungan banget sama isi dari si aplikasi 8 tadi, 8 pertanyaan, 8 karakter 8 karakter kayak itu gitu. Ya gitulah. Jadi ke depan kalau misalnya audiens di sini adalah banyak seniman, ya kan. Ya apalagi kalau misalnya banyak yang ngebahas tentang profesi. Ya. Ya. Ke depan yang gue bilang, tesis gue ke depan itu lu harus bisa making money. Oke. Gitu loh. Bahasa simpel apa ya? Lebih Menghasilkan uang dengan menghasilkan sebuah keberhasilan? bukan. Jadi lu harus bisa menjual hasil, Oke. bukan menjual proses. Oh. Kalau lu profesi, lu bekerja, lu karyawan, lu tuh menjual proses. Oh. Gua programmer, gua desain grafis, gua editor gitu. Lu ngejual prosesnya. Gue punya waktu, gue akan ngoding, gue akan ngedit video, gue akan bikin grafis. Itu udah nggak laku ke depan. Karena akan tergantikan oleh AI. Betul. Oke. Lu Paham. harus bisa ngejual hasil. Oke. Gitu. Output. Yes. Misalnya editor lu nih, gitu kan. Oke, gue nggak mau gaji bulanan gitu loh. Pokoknya satu video 1 jam berapa duit? Deal-dealan gitu di sini. Lu nggak terbeban, dia pun juga bisa lebih potensi kalau dia bisa memanfaatkan AI untuk memaksimalkan editannya, kan gitu. Arahnya ke sana. Jadi nanti akan banyak perusahaan itu kecil, small team gitu, tapi duitnya banyak, karena memanfaatkan ini AI. Iya. Gitu. Karena AI benar, kayak misalnya AI banyak gitu ya, kayak gue, masa ya gue pakai AI untuk ngedit video, kan tetap aja butuh proses waktu gue untuk buang. Ya kan bisa pakai agent, agent N8N sistemasi gue bikin gitu. Tapi kan itu jadi otomatis, ketika jadi otomatis akan jadi sampah gitu hasilnya menurut gue ya. Gue harus tetap finalize juga kan. Iya, yang clipper itu ya. Seperti apa gitu. Iya. Nah, ya itulah. Jadi lebih banyak kalau gue pakai AI itu untuk untuk thinking lagi, untuk creating amplify value gitu. Gue punya value 1, gue asah terus jadi 10, gimana caranya dengan AI gitu. Benar. Itu yang gue lakukan, bukan melakukan untuk remeh-remeh gitu loh. Kan banyak orang menggunakan AI untuk bercanda, remeh-remeh, lucu-lucu yang gak jelas gitu loh. Menurut gue sayang sih. Sayang lah. Manfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Pokoknya digas aja terus, ditanyain, diobrolin sama mereka, diskusi. Gue jadi teman diskusi sih biasa sih kalau gue. Kayak pendapat-pendapatnya menarik juga gitu. Nah, jadi gunakan AI juga untuk melatih lu berpikir. Jangan terbiasa untuk terima hasil. Yang ada otak juga semakin tumpul. Semakin tumpul. Karena lu akan itu kan semakin instan. Iya. Kalau zaman dulu lu googling, lu cari klik, lu mikir, lu baca dulu. Ya kan segala macam. Sekarang makin instan dengan AI. Itu bahaya. Nanti prefrontal cortex lu akan semakin lemah. Karena otak itu tuh pada dasarnya kayak otot. Neuron-neuron itu ketika lu berpikir, dia akan recalling sama recalling data gitu kan. Itu kan firing, nyala listrik ya gitu loh. Dan itu ada yang namanya degree-meter gitu. Itu untuk menentukan cepat apa nggak berkembang neuron-neuron tersebut. Jadi kayak otot persis. Kalau misalnya lu nggak pernah mikir gitu ya, lu akan semakin lemot nanti, makin on. Iya. Tapi kalau lu mikir terus, latih, misalnya main catur contohnya atau apa, even itu bisa lo IQ lu nambah.
Oke. Karena ada nama, ya itu sebutannya neuron plasticity, neuroplasticity. Jadi neuron itu berkembang, Oke. elastis, ya. Oke, gila gue ngobrol berarti kayak dosen gini ngobrol dikasih diajari. Tapi emang gue ngelihat bahwa lo kecenderungan haus akan informasi sih. Lo selalu mencoba gitu kan, lo explore, lo gali semuanya. Itu kayak gue bilang, karena rasa penasaran gue tinggi. Iya. Dan ketika ada AI ini enak banget. Iya. Iya. Jadi cepet semua. Iyalah jadi sparring partner yang baik gitu loh. Lo penasaran akan hal ini, lo kulik, lo diskusikan lah sama si AI ini. Dan ya jadi gue kulik kalau misalnya ada topik yang benar-benar menarik buat gue, itu gue pakai bisa 4-5 AI yang berbeda. untuk memastikan jawaban yang output yang benarnya ya, atau mendekati ke perfectnya gitu ya. Nyari blind spot sebenarnya. Ya, oh gitu. Nyari blind spot karena kan modelnya kan beda-beda. Perspektifnya beda-beda. Even pertanyaan chat yang sama, gue copy aja, paste. Hasilnya beda. Dari situ kan gue bisa pelajari perspektifnya beda-beda gitu kan. Oke, canggih. Bener. Jadi jangan cuma pakai satu AI juga. Betul. Gue pakai ChatGPT, pakai Grok, pakai Gemini, Perplexity, kadang pakai Manus, pakai DeepSeek jarang, pakai Cloud, pakai. Yang ada juga yang di WhatsApp tuh. Oh itu nggak jarang gue. Jarang lo pakai itu. Jarang. Jadi tools tadi itu adalah teman untuk lo berdiskusi itu ya. Iya. Gila. Karena emang itu penting ya, bisa ada perspektif lain gitu, nggak cuma satu source gitu kan. Dan ketika lo sering explore AI itu beda-beda tuh. Lo ngefeel lah. Maksudnya ini dapatnya di mana ya? Kalau untuk research apa Gemini paling mantap. Oke. Kadang kan dia biasa Google. Yes, gue suka ngeresum video-video. Ada diskusi di mana, gue masukin aja ke situ video, tolong di informasikan obrolan apa sih ini, dibacain bener. Wah boleh juga nih gitu. Itu Gemini. Yes. Bagus karena kan sama tuh base-nya, servernya. Betul. Punya Google kan. Betul. YouTube dia bisa membaca video gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya ChatGPT dia beda lagi. Itu Grok beda lagi. Grok di X dia banyak tuh. X, ya, nyari sentimen di X tuh. Ya, dia dapat ya. Karena dia source-nya banyak di X, jadi dia tahu ada pembahasan apa yang lagi viral di X gitu kan. Nice. Gila. Lu berarti emang cukup lumayan peka akan teknologi, kemajuan gitu-gitu ya. Tidak ada border di antara itu ya. Nggak boleh. Ya, itu dia makanya. Nggak boleh, makanya seniman gue bilang terlalu kaku. Mereka nggak mau embrace perubahan. Nah itu bahaya. Justru kita manusia itu kan kuncinya, bedanya manusia dengan apa? Homo erectus gitu kan. Kita Homo sapien dengan Homo erectus dan lain-lain. Mereka punah karena kita paling jago beradaptasi. Ya, manusia itu lebih cenderung untuk bisa adaptasi, dan kita mau kesendirian dalam segi berkolektif bisa, mau secara individu bisa, bagaimana tinggal sikonnya aja gitu. Karena gini, sebenarnya nggak salah juga seniman itu, karena untuk menciptakan karya, ya kita harus love. Oke. Ini paradoks. Kita harus love terhadap karya yang kita ciptakan tersebut, sehingga ada emotional attach di sana, dan sehingga menciptakan subjektivitas yang tinggi, tidak objektif gitu. Tapi dalam adaptasi itu kan kita harus objektif. Nah itu jadi paradoks gitu loh. Kita untuk menciptakan sesuatu yang bagus kita harus love gitu loh. Tapi di satu sisi akan menumpulkan adaptasi kita. Sama halnya misalnya let's say gue share dikit di financial market. Let's say misalnya lu menganalisa sebuah emiten sangat dalam. Itu bisa lu jadi jatuh cinta sama emiten itu. Dan itu akan menciptakan bias. Orang lagi harga sahamnya turun misalnya. Lu tahan terus harusnya cut loss kan. Harusnya cut lo kalau pada rugi bandar nanti kan ya. Nah itu bias seperti itu yang tapi ya susah juga gitu. Kalau untuk di financial market lah lebih clear lah ya. Itu kan kita cuma analisa. Tapi kalau untuk jadi seniman itu jadi sebuah paradoks yang kuat sekali itu. Ya kan, karena lu harus benar-benar love dengan apa yang lu kerjakan untuk menghasilkan yang detail gitu loh. Yang kalau cuma sekedarnya aja kan susah. Dan itu juga yang maksudnya dalam bisnis pun juga seperti itu. Korelasinya dengan
triliuner yang bilang fokus ya karena untuk menciptakan karya yang bagus itu loh. Maksud dia itu. Ya. Tapi harusnya dia garis bawahi pilih di industri yang lagi bagus juga. Nah, gitu. harus lihat juga gitu. Ombaknya kemana nih gitu. Oke. Ya. Gila kita kalau ngobrol ini lumayan panjang juga ya. Panjang. Tapi gue sangat senang sih pembahasan si weton ini. Lu sebelum berakhir ada nggak yang lu mau bagi atau lu mau informasikan tentang si weton kayak ini? Atau ada project lain yang lo lagi develop atau apa yang mau lo share, lo bagi? Nggak ada sih, so far sih nggak ada. Oh, gue ada bikin satu platform namanya Clicks. Apa itu? Itu kayak apa sih? Kayak Linktree lah. Oke. Oh, untuk bisa lo masukkan beberapa website alamat link gitu ya? Oh, oke. Itu lo develop sendiri? Iya. Oke. Namanya Clicks It. Itu akan jadi kayak open source gitu nantinya apa bagaimana? Open. Oh, oke. Udah bisa diakses? Masih jelek tapi bisa dipakai. Namanya apa? Clicks. Clicks.com. It. Oke. Sudah bisa dipakai? Bisa. Dan lo pakai juga itu? Pakai. Oh, oke. Kalau lu pakai Domi itu kan biar username masih aman. Iya bisa deh. Bisa tuh ya. Oke. Itu yang lo develop? Kenapa lo bikin itu? Apa ya? Kayak menurut gue butuh agregator ya. Link agregator itu penting ke depan. Ya, ke depannya ya. Untuk ngapain belum tahu gitu loh. At least gue punya lah gitu. Oh. Cenderungannya lo lebih stepson ya, lebih selangkah lebih maju gitu kan, melihat perkembangan zaman ya. Mantap. Apalagi yang lo mau bagi? Mungkin kalau buat para user weton itu ada diskon-diskon gak kalau dia melihat obrolan ini? Ini masukin link Oh aja, bisa ya? Bisa gue share ya. Nanti gue teman-teman kalau mau nyobain di weton kaya itu ada nanti linknya bisa gue bagi. Itu teman-teman bisa ini ya, bisa join dan itu linknya nanti bisa gue share di si caption itu bisa ya? Bisa. Oke. Itu adalah kalau kalian benar-benar penasaran dengan apa yang sekarang kalian lakukan, itu bisa dicek di weton kaya itu ya. Karena akan menemukan 8 pertanyaan. Bukan 100. 8, maksudnya 8 karakter 8 karakter kekayaan. Gitu. Kalau pertanyaan detailnya 100-an kayak kita lagi tes. Makanya tadi Ko Andre bilang itu ada satu momen harus satu hari yang lagi santai. Betul. Jangan pas lagi momen kerja atau disambi dengan yang lain, jangan. Gitu. Ada lagi kok mungkin yang mau dibagi? Udah. Instagram lo lah mungkin pribadi. Itu andre.kokois. Oh iya, itu Instagramnya andre.kokois itu pribadinya. Dan kalau mau detail tentang weton kaya itu ada di @wetonkaya ya. Wetonkaya.com. Wetonkaya.com. Oke. Mungkin itu dulu yang mau itu lagi, nggak ada lagi informasi. Udah itu aja sih. Itu aja ya. Lu harusnya berbagi apa gitu dong, harusnya dong. Kuncinya itu jangan lu matiin rasa penasaran lu. Oh. Itu aja. Selalu pengen tahu, cari tahu. Jadi rasa penasaran itu atau kepo itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Asal keponya juga lu gini. Kita kan punya waktu 24 jam. Betul. Jangan lu buang waktu untuk kepo yang nggak jelas. Oke. Kepoin orang lah, istrinya siapa. Beda itu ya. Kan? Ya. Artis lah, gosip inilah gitu loh. Atau kepoin ini misalnya nge-gym orang bodoh lah apa. Itu nggak penting. Iya. Gitu loh. Lu kepo dengan goal lu. Goal lu mau jadi apa? Lu kepoin tuh terus. Step by stepnya seperti apa lu kepoin. Sehingga lu kan active learning nanti di sana. Karena zaman sekarang tuh enak banget. Ada AI, internetnya kenceng, murah gitu loh. Source-nya dari YouTube aja banyak banget. Lo mau dengerin apa, how to-nya banyak apapun gitu ya kan. Nggak ada kata nggak bisa sukses sih. Iya. Karena udah open semuanya. Mungkin kalau zaman dulu misalnya kerajaan lu kastanya sudra lu mau jadi itu nggak bisa gitu kan misalnya. Sekarang bisa gitu loh. Makanya lah tercipta weton kaya untuk membantu ini. Ko Andre, thank you ya. Thank you. Terima kasih banget atas waktunya. Yuk. Gua nanti mungkin nextnya kalau ini obrolan seru kita bisa ada part-part selanjutnya boleh. Thank you banget ya. Gue akan close sedikit, gue lanjut lagi ngobrol. Teman-teman terima kasih tadi udah ngobrol sama Andre. Itu
Ko Andre ini detailnya kalian bisa cek aja di Instagramnya andre.kokois. Dan juga kalau mau tahu tentang tadi tuh ngobrolan apa, kalian googling aja weton kaya. Di situ ada pembahasan bagaimana tentang itu sebenarnya adalah tes untuk bisa mengukur dan mengetahui kayak diri kitanya gitu ya. Kayak kita mungkin kayak profil kayak oke, pekerjaannya A, apakah kita sudah bener A atau B atau C dan lain-lain. Itu ada semua pertanyaannya di dalam weton kaya. Jadi itu sebuah website ya. Di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti tes pada umumnya. Jadi langsung aja dengan harga 99.000 kalian bisa mendapatkan informasi yang harganya lebih dari angka tersebut ya. Dan itu adalah lebih mahal daripada kalian hangout beli kopi dan rokok gitu ya. Pokoknya langsung aja ceknya di Instagram dan jangan lupa share di like, komen Instagram ada metur.idn dan juga ada di Spotify Domi punya podcast dan yang pasti ada di YouTube-nya Metur Indonesia. Terima kasih. Thank you ya Andre. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih.